Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR di edisi hari Selasa 30 November 2021. Dan hari ini saya Ines Nirmala senang sekali bisa hadir menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang seputar pandemi terkendali, waspadai kasus global, dan siaran Ruang Publik KBR hari ini juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Membicarakan seputar kasus COVID-19 yang di beberapa negara juga kembali melonjak. Penambahan kasus tertinggi ada di Amerika Serikat, Inggris, Turki, dan Jerman. Saat ini total kasus COVID-19 secara global ada lebih dari 249 juta dengan kematian lebih dari 5 juta jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan menyebut ada kenaikan kasus yang mengkhawatirkan. Kalau di Indonesia sendiri masih bisa kasus COVID-19 itu dibilang rendah ya, tapi memang ada kecenderungan peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dan hingga saat ini data Satgas COVID-19 menunjukkan ada 9 provinsi yang mengalami kecenderungan peningkatan kasus dalam 7 hari terakhir. Ada 9 provinsi antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Dan bisa dibilang situasi pandemi di Indonesia saat ini relatif terkendali, tapi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Baiklah, untuk mengatasi adanya lonjakan kasus COVID-19, seperti apa strategi pemerintah khususnya di akhir tahun ini pada saat Natal dan Tahun Baru atau Nataru, dan bagaimana upaya percepatan vaksinasi dilakukan. Kita akan berbincang-bincang di siaran Ruang Publik KBR bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi Bu Lina, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah baik. Selamat pagi Bu Lis, selamat pagi Mbak Isni. Iya, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Bu Lina, dan berikutnya kita juga akan berbincang dengan Dr. Dwi Oktavia M. Epit atau biasa kita panggil Dr. Lis, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Dr. Lis? Selamat pagi ya, Dok. Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi. Bu Lina, selamat pagi juga. Sehat selalu. Pagi, sehat-sehat ya. Salam sehat selalu untuk kita semua, dan siaran Ruang Publik KBR juga bisa disimak lewat 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Anda juga bisa menyaksikan siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR. Dan langsung saja kita ngobrol yang pertama dengan Dr. Lis. Ini kaitannya dengan pandemi yang terjadi di negara-negara lain adalah munculnya varian baru, yaitu Omikron. Nah, untuk mewaspadai masuknya varian baru ini dengan kebijakan terbaru, seperti apa pantauan terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana langkah Dinkes DKI untuk terus melakukan antisipasi? Ya, silakan diaktifkan dulu mikrofonnya Dr. Lis. Iya, sorry lupa. Baik, makasih. Jadi memang nih kita sudah hampir 2 tahun ya, 1 tahun mungkin 9 bulan, 10 bulan kita sudah bersama-sama dengan COVID. Kita bisa melihat bagaimana kita rasanya seperti naik roller coaster ya. Betul. Kasusnya naik, kasusnya turun. Nanti kita dengar lagi ada berbagai istilah baru, ada alfa, beta dan sebagainya, ada delta. Terus sekarang ada lagi omikron. Kita belum pernah dengar istilahnya mungkin sebelumnya. Jadi kita sekarang mendengar istilah-istilah baru, menggambarkan situasi yang memang sangat dinamis nih dengan COVID. Nah, jadi kalau kita sadari bahwa karena ini virus baru yang kemudian juga berusaha para ahli mengenal karakteristik virus ini, kemudian juga berkejar-kejaran dengan virusnya sendiri, kan ingin selalu survive ya, karena virus juga
dia tidak mau musnah. Jadi dia juga selalu berusaha merubah cirinya, merubah dirinya agar bisa survive. Sehingga kita tadi ada varian baru yang berusaha kita bisa kenali lebih cepat, lebih dini supaya bisa dikenali lebih jauh lagi sifatnya, apakah membahayakan untuk memudahkan penularan ataukah bisa menyebabkan perubahan gejala atau memberat. Nah, itu yang memang akan kita hadapi terus nih sepanjang COVID masih ada, maka kita tetap akan berhadapan dengan kemunculan varian-varian baru yang kemudian perlu kita mitigasi. Nah, begitu juga kita dalam melakukan kecepatan mendeteksi tadi, maka kita terus tidak boleh lengah ya, dan berusaha untuk bisa memotong kompas tadi kecepatan virusnya, kemungkinan penularan virusnya harus kita potong kompas, harus kita langkahi lebih dulu, termasuk misalnya menjaga agar jangan sampai virus mudah masuk ke misalnya ke negara kita atau ke Jakarta, sehingga kita perlu pengetatan pintu masuk negara seperti yang dilakukan pemerintah. Kemudian kita juga mempercepat atau tetap mempertahankan kemampuan kita untuk mendeteksi kasus, kemudian juga melakukan peningkatan awareness selalu kepada publik bahwa COVID-nya masih ada, sehingga tetap harus menjaga protokol kesehatan dan memeriksakan diri kalau sakit gitu, karena tetap ada kemungkinan sakit. Nah, itu yang gambaran harus terus akan kita jalani nih ke depan seperti itu, Mbak. Iya, potong kompas itu tadi sebagai antisipasi yang dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta juga ya untuk mewaspadai masuknya varian baru. Ya, salah satunya ya kan, Iya. tapi tetap kita berusaha kita bisa lebih dulu, lebih cepat mendeteksi melalui pemeriksaan genome sequencing, itu yang kita lakukan. Iya, baik. Selanjutnya saya ke Ibu Lina, ini dengan munculnya varian baru yaitu varian Omikron, untuk mewaspadai masuknya varian baru ini, seperti apa pantauan para ahli epidemiolog untuk Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah untuk melakukan antisipasi selanjutnya? Silakan dijelaskan, Bu. Ya, Omikron adalah varian of concern kelima yang sudah ditetapkan oleh WHO. Di negara kita sendiri yang sudah masuk itu 3 varian, Alpha, Beta, dan Delta. Sementara Gamma sampai saat ini belum masuk. Untuk Omikron sendiri, banyak negara sudah mengambil intervensi atau tindakan-tindakan khusus untuk melakukan antisipasi terhadap perluasan ya, penyebaran lebih luas dari Omikron. Indonesia sendiri juga sudah melakukan banyak kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, atau kita menyebutnya cegah tangkal terhadap masuknya Omikron. Antara lain yang pertama adalah mulai menutup pintu masuk dari negara-negara yang saat ini sedang terjangkit. Efektif sejak kemarin, surat edarannya sudah keluar bahwa kita tidak menerima mereka yang masuk dari 11 atau 12 negara yang sedang terjangkit. Kemudian yang kedua juga melakukan karantina. Jadi karantina saat ini dilakukan kembali ke semula, tapi yang sekarang 7 hari, kalau yang lalu 8 hari, dan berubah dari 3 hari menjadi 7 hari. Dan kemudian terus dimonitor selama 14 hari selanjutnya. Lalu yang harus kita tingkatkan lagi adalah whole genome sequencing, karena whole genome sequencing kita jumlahnya masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk sementara ini memang 3 itu yang menjadi fokus. Ditambah lagi ke depan, saya pikir kita juga harus meningkatkan surveillance di berbagai level, baik di pintu masuk maupun di wilayah. Nah, surveillance ini tidak hanya pasif
surveillance, tetapi juga active surveillance melalui active case finding. Jadi kalau beberapa minggu ini memang active case finding kita diarahkan kepada pembelajaran tatap muka. Kita berharap ke depan selain pada yang positif di pintu masuk, juga dilakukan active case finding di komunitas. Ya, baik. Nah, seputar negara-negara terjangkit tadi yang perlu diwaspadai, boleh dijelaskan Bu, negara mana saja yang mengalami lonjakan signifikan dan bagaimana Bu Mas Dalina melihat kenaikan COVID-19 yang terjadi di negara-negara tersebut? Kalau kita lihat ada dua yang menjadi concern kita. Pertama, kenaikan kasus yang cukup signifikan di sebagian besar Eropa, Amerika, dan Rusia. Tetapi ini bukan atau belum firm disebabkan oleh Omikron. Lebih banyak memang disebabkan oleh Delta. Di dalam 2-3 minggu terakhir memang terjadi kenaikan yang sangat signifikan sampai 6-7% mendominasi atau berkontribusi terhadap kenaikan kasus di dunia. Tetapi kalau Omikron sendiri itu baru ada di sebagian besar negara yang terjangkit Omikron itu masih di Afrika. Memang awal mulanya dari Botswana di wilayah Afrika Selatan, kemudian menyebar, tetapi saat ini juga sudah menyebar ke banyak negara, tapi jumlahnya masih belum cukup signifikan. Kemungkinan ini disebabkan karena masing-masing negara sudah melakukan antisipasi terhadap statement WHO terkait dengan Omikron. Untuk Asia sendiri saat ini sudah ada di Hong Kong, tetapi 2 kasus pertama di Hong Kong itu menurut kami sudah mampu di-containment dengan baik. Hanya 1 yang masih menjadi pertanyaan kita. 2 kasus itu, 1 memang import cases, kemudian yang satunya dikenali sebagai local transmission. Nah, ini yang berbahaya, yang local transmission. Kalau dia import cases, di pintu masuk bisa dikenali, dikarantina dengan baik, maka mudah-mudahan dia tidak akan menyebar dengan cepat. Tetapi kalau kasusnya itu didapat dari transmisi komunitas dengan kriteria bahwa tidak ada histori perjalanan luar negeri pada kasus tersebut, maka harus dicari siapa yang kemungkinan menyebarkan kepada yang bersangkutan agar juga melakukan isolasi dan karantina. Ya, baik. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Dr. Lies dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Ini seputar adanya varian baru dan mungkin juga ada local cases nanti seperti yang diceritakan oleh Ibu Mas Dalina. Ini apa langkah yang dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta? Baik, maka jadi untuk tentu yang pertama adalah peran pemerintah untuk tetap mempertahankan kapasitas 3T, Mbak Ines, dan kemudian juga dan ditambah vaksinasi ya, karena rumus untuk pengendalian COVID ini 3T, 5M plus vaksinasi. 3T itu ranahnya pemerintah, testing, tracing, treatment. Lebih banyak maksudnya fokus pemerintah harus bergerak di sana. 5M itu ya protokol kesehatan yang diterapkan oleh semua masyarakat ya. Menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Saya lagi sendiri ya di ruangan, jadi nggak pakai masker nih. Kemudian mencegah kerumunan, terus tidak makan bersama gitu. Itu bagian-bagian yang harus dilaksanakan mulai dari setiap individu sebagai anggota masyarakat, termasuk pada saat mereka berada di dalam komunitas atau di dalam tempat aktivitasnya, apakah kantor atau sekolah, itu harus dilaksanakan pada level individu. Kemudian vaksinasi ya tentu tadi kerjasama nih, pemerintah menyediakan vaksin, menyediakan sarana pelayanan vaksinasinya, petugasnya, tetapi masyarakatnya juga harus melakukan vaksinasi, jadi datang ke tempat vaksinasi dan divaksin, itu bagian dari tugas kita sama-sama. Nah, 3T yang harus akan sebagaimana kita sudah jalankan konsisten selama ini sampai dengan saat ini dan tentu akan kita tetap jaga adalah tadi testing, karena penting sekali kita untuk bisa melakukan deteksi dini segera. Siapa sih yang perlu dites? Tentu saja setiap orang yang mempunyai gejala keluhan kesehatan yang menyerupai
COVID atau yang bisa mengarah seperti gambaran COVID ya, mulai dari ada keluhan infeksi seperti infeksi saluran napas akut, batuk atau flu ya, apalagi Ya, kalau ada keluhan kehilangan kemampuan mencium bau gitu ya, kemudian mungkin ada demam. Walaupun kita tahu nih COVID nih 1.000 wajah juga ternyata gitu ya. betul. Awalnya kita rasa mudah, tapi ternyata kita bisa melihat variasi gejala yang cukup banyak. Jadi perlu waspada. Baik, Dokter Testing Lis, itu dilakukan ya. boleh kita jeda dulu sejenak ya dokter ya. Oke. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi penjelasannya, tapi sebelumnya kita beri kesempatan bagi penelpon dari Duren Sawit. Ini ada pendengar kita, Jimmy. Halo, selamat pagi Jimmy. Selamat pagi. Iya, Jimmy, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber? Ini Bu, sebenarnya saya mau nanya parameter kalau vaksin itu efektif tuh sekitar udah berapa persen ya untuk di Indonesia ini Bu? Gitu. Parameter vaksin sudah efektif gitu ya Pak ya? Sudah efektif belum sih vaksin, parameternya udah berapa persen jadi untuk mencapai angka efektif itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Jimmy di Duren Sawit, Jakarta. Nanti bisa dijelaskan ya Dokter Lee setelah jeda. Dan kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Dan kita akan kembali lagi ke Ruang Publik persembahan Kominfo.